pentingnya menggabungkan pendekatan COVID dengan prinsip-prinsip AI governance. Gimana? AI dengan governance yang COVID gitu ya, itu sama seperti kita ingin memasang puzzle kecil di seluruh rangkaian puzzle yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi dia akan melengkapi sebetulnya. COVID 2019 itu hadir untuk membantu, karena memang COVID itu kan kompleks sekali Pak Ari. Tidak hanya ngomongin soal fokus ke risiko saja, tapi ke seluruh IT yang ada di organisasi. AI masuk untuk bisa membantu dikelola oleh COVID, nanti bagaimana COVID ini mengatur dan mengontrol. Karena AI itu kan teknologi yang ibaratnya gini, AI itu seperti mobil balap. Ya, mobil balap kenceng banget yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Nah, COVID itu hadir sebagai remnya. Kan kalau kita balapan pasti ada jalan yang belok gitu ya. Kita mau nyalip gitu kan. Masa kita mau belok kecepatan 500 kilo gitu kan nggak mungkin juga. COVID itu adalah remnya Pak Ari. Bagaimana kita mengontrol value dari si AI dan mengontrol risiko yang akan diterapkan ketika kita menggunakan AI. Halo teman-teman IT profesional, kita kembali di acara DTAC Podcast bersama dengan Mas Rizal di sini. Selamat datang Mas Rizal. Terima kasih Pak Hari. Halo rekan-rekan semua. Kita akan membahas COVID ya Mas Rizal, COVID dan AI governance nih. Betul. Nah, menarik banget nih. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sebetulnya Mas Rizal akan bawakan di eksekutif kelas kita ya Mas. Betul sekali. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih Mas Rizal. Boleh Pak. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa tantangan yang paling umum yang ada di organisasi yang belum menerapkan IT governance nih Mas Rizal? Oke, terima kasih Pak Ari. Tantangan yang paling banyak terjadi di organisasi saat ini itu biasanya saya temukan adalah ketidakselarasan antara IT dengan bisnis. Itu menjadi hal paling banyak terjadi Pak Hari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Goals dari bisnis itu merupakan goals dari IT juga, yang mana mereka harus selaras dan seimbang. Apa keinginan bisnis, IT harus bisa mendukung. Dulu IT mungkin disebut sebagai support bisnis gitu ya, gantiin AC gitu ya, terus printer mati. Tapi sekarang sudah berbeda sekali. IT adalah jantung dari bisnis. Nah, masalahnya adalah banyak sekali goals dari IT yang tidak selaras dan tidak memiliki kesamaan dengan organisasi Pak Ari. IT butuh duit banyak buat membuat contoh data centernya high availability, bisnis malah tidak memberikan itu. Nah, seperti itulah hal-hal yang sering terjadi. Maka dalam bertransformasi digital, membuat organisasi menjadi berkembang dengan IT-nya itu banyak sekali masalah. Dan organisasi yang baru berjuang dari kegagalan corona kemarin gitu ya, banyak banget yang memiliki masalah terkait bagaimana mengelola IT di organisasi mereka. Seperti itu Pak Ari. Oke, nah ini saya langsung untuk coba kita ke topik utamanya nih ya, dengan AI governance nih Mas ya. Nah menurut Mas Rizal nih ya, banyak organisasi tuh belum siap terhadap risiko AI, tetapi mereka sudah pakai nih Mas Rizal. Gimana tuh Mas? FOMO gitu ya Pak Ari ya, dengan AI yang begitu luar biasa dipakai di mana-mana, seolah-olah wah, kita kalau implementasi enak nih gitu kan. Mungkin orang IT memandang itu sebagai manfaat gitu ya. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa kembali ke masalah pertama tadi, organisasi itu butuh atau enggak. Gitu ya. Kadang organisasi menilai bagaimana implementasi AI ini di organisasi malah memberikan dampak negatif. Karena satu, membangun AI itu tidak semurah memberikan sertifikasi ke pegawainya. Jadi AI itu kompleks sekali Pak Ari. Bahkan si simple data saja itu harus benar-benar disiapkan. Nah, resiko-resiko yang muncul dengan penerapan AI itu tentu saja menjadi masalah yang luar biasa di organisasi gitu ya. Resiko-resiko yang muncul kadang tidak diketahui oleh organisasi karena mereka tidak tahu bagaimana sih mengetahui resiko AI, terus apa saja resiko AI. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh organisasi. Kadang FOMO-nya orang IT melihat AI, udahlah implementasi aja. Resikonya pikir belakang. Nah, itu yang sering terjadi yang membuat kita itu keteteran ketika menerapkan AI di organisasi. Oke, Mas Rizal nih aku mau coba dalemin lagi ya. Yang paling fatal nih Mas, apa sih yang bisa menyebabkan kalau
paling fatal banget ya ketika AI itu tidak dimitigasi resikonya, Mas. Oke. Menarik Pak Hari. Ini karena memiliki banyak sekali POV ya, baik itu dari pemerintahan, itu dari swasta, perbankan gitu ya. Kalau kita bicara seperti Enixindo contohnya. Enixindo adalah salah satu pelatihan di Jogja yang di Indonesia yang terbesar gitu ya, yang memiliki AI yang harus menilai bagaimana sih pelatihan yang berjalan di Enixindo itu bisa dinikmati oleh usernya gitu ya. Dulu mungkin kita menilai dari feedback. Tapi sekarang kita menggunakan AI, analisis AI. Dan ternyata data yang masuk dan dianalisis oleh AI itu datanya kotor, belum bersih gitu ya. Itu menyebabkan keputusan yang diambil oleh AI membuat kesimpulan yang bias, kesimpulan yang salah. Yang sehingga nanti ketika laporan itu dibuat, itu menjadi suatu laporan yang tidak jelas. Laporan yang isinya itu ngawur. Itu yang sering menjadi masalah besar, apalagi di perbankan. Data yang tidak bersih, template yang sembarangan, data tidak disimpan, itu akan membuat AI menjadi bias dan memberikan data yang seharusnya tidak diberikan. Nah, itu sering banget banyak terjadi Pak Hari. Kalau tidak memiliki AI governance yang jelas. Gitu. Apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan perusahaan dalam mengimplementasikan AI tanpa kerangka kerja seperti COVID ini, Mas? Oke. Terima kasih Pak Ari. Tanpa kerangka COVID gitu ya, bagaimana organisasi menerapkan AI itu biasanya tidak memiliki prinsip dan alur yang jelas Pak Ari. Intinya ada AI kita beli aja deh. Ada AI ada risikonya, ya udah pikir nanti kalau sudah kerasa baru kita mitigasi. Itu yang sering terjadi kalau organisasi tidak menerapkan governance, IT governance terhadap AI-nya. Jadi udahlah pakai aja dulu. Ada masalah, kita perbaiki. Padahal dalam IT governance itu ada beberapa cara dalam menganalisis risikonya. Memitigasi risiko, memitigasi vendor nanti ya ketika kita ada kerjasama. Apa saja mungkin terjadi, itu semua dibahas di IT governance. Pentingnya IT governance adalah memitigasi seluruh risiko yang akan terjadi saat organisasi ingin mengimplementasikan teknologi informasi. Begitu Pak Ari. Menarik ya, semakin kita dekat dengan era AI ini, semakin kita juga perlu untuk melakukan sebuah mitigasi ya terhadap resiko-resikonya itu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Rizal. Nah, bagaimana framework yang tadi Mas Rizal sebutin, itu COVID 2019 itu bisa membantu merancang sistem governance yang adaptif nih Mas di era AI? Oke. Luar biasa ya, COVID itu kan sebuah framework gitu ya Pak Hari ya. Framework yang mana bisa diadaptasi dan diadopsi di seluruh organisasi di dunia, baik itu skala besar ataupun skala kecil. Kalau kita lihat dari kepanjangan gitu ya, dari singkatan COVID itu kan dimulai dari Control Objective for Information and Related Technology. Artinya adalah semua hal yang berkaitan dan relate dengan teknologi itu akan diatur dengan framework yang namanya COVID tadi Pak Hari. Ya, COVID itu sangat adaptif sekali terhadap teknologi-teknologi baru. Dulu ketika kita belum terbiasa dengan cloud, gitu ya, mungkin COVID sudah memiliki suatu referensi bagaimana sih mengelola vendor. Karena cloud itu pasti kita akan sewa di organisasi, gitu ya. Kita akan sewa baik itu Microsoft, AWS dan segala macam. Begitupun AI. AI itu adalah sebuah hal yang teknologi baru, gitu ya, yang sangat membantu organisasi dan mungkin juga COVID ini sangat cocok sekali apabila kita akan implementasikan dengan AI. Ya, baik itu dari manajemen resikonya, dari bagaimana si manajemen dan juga governance ini bisa berkomunikasi terkait bagaimana penerapan AI yang baik. Itu sudah tercover di COVID semua, di 40 GMO itu Pak Hari. Jadi hampir banyak sekali ya GMO di COVID itu bisa kita implementasikan, bisa kita ukur bagaimana AI ini kita implementasikan di organisasi dengan berbagai risiko yang ada. Terus nanti bagaimana biaya yang muncul dari implementasi AI, bagaimana mengolah vendor AI, itu semua sudah diatur di dalam COVID 2019. Oke, jadi dalam singkatnya COVID itu bisa membantu organisasi dalam hal mengontrol penggunaan AI. Betul sekali. Ya. Oke, menurut Mas Rizal nih ya, contoh kasus nyata nih, buruknya tata kelola teknologi justru menghambat inovasi digital. Ada nggak Mas Rizal kira-kira? Mungkin banyak gitu ya Pak Ari ya. Kalau kita bilang salah satu kasus mungkin bisa kita sebutkan adalah Bluebird. Ya, kasus yang dulu sempat ramai ketika bagaimana Bluebird ini telat mengadopsi teknologi informasi dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Ya, dulu kita kenal bagaimana Gojek, terus ada juga yang lain gitu ya, yang saling berkompetisi untuk menerapkan teknologi.
Dan ternyata Bluebird ini dia telat Pak Hari. Telat menerapkan IT, ketika sudah menerapkan ternyata aplikasi yang mereka bangun itu memiliki banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah sehingga ketahuan bahwa dalam penerapannya teknologi itu mereka menerapkan hanya karena ingin menyaingi kompetitor, bukan ingin membuat suatu organisasi ini memiliki tujuan yang jelas. Ini sudah teknologinya sudah maju nih, kita harus implementasi biar membantu mencapai tujuan dari bisnis. Tapi ternyata malah ya kurang hanya sekali, reaktif gitu. semata Reaktif ya, sekali, tidak Pak. direncanakan Betul. dengan baik. Betul sekali. Gitu ya. Kalau direncanakan dengan governance yang baik gitu ya. Pastinya seperti sekarang ini ya. Jadi ya, pasti. Si Bluebird bisa berkompetisi lah ya dengan yang lain gitu ya. Oke, Mas Rizal, pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja aspek penting dalam governance yang sering diabaikan dan dalam hal mengejar transformasi digital dan AI? Nah, jadi apa saja yang sering diabaikan nih Mas dalam aspek IT governance? Ada beberapa hal Pak Ari yang saya sering lihat gitu ya dan saya temukan. Yang pertama adalah kurangnya awareness dari kedua belah pihak baik governance maupun manajemen terkait pentingnya AI karena memang tidak selaras begitu. Nah, berikutnya ada juga terkait resource Pak Ari, SDM. Nah, itu tantangan yang luar biasa sebetulnya. Karena organisasi itu kan kadang ya pokoknya saya mau menerapkan suatu AI di organisasi kita, tapi resource yang kita miliki ternyata di IT cuma satu orang. Bayangkan Mbak Ari, dia harus ngurusin server, jaringan, dia juga harus ngurusin AI, belum lagi ada ke vendor. Bagaimana luar biasanya Superman kita di Indonesia ini gitu ya, orang-orang IT yang memiliki banyak sekali tugas. Nah, itu kadang menjadi miss di organisasi karena ada beberapa fokus yang memang seharusnya itu dimiliki khusus untuk AI. Contoh, ada yang namanya CAIO, Chief Artificial Intelligence Officer, yang mana isinya itu adalah mengatur bagaimana AI ini bekerja dari awal, dari pra-design sampai ke evaluation, dari data itu dikelola oleh AI sampai nanti data dikeluarkan dan dites oleh TFVV gitu ya. TFVV itu adalah orang testernya AI gitu ya. Nanti kalau kita membuat aplikasi itu kan ada yang namanya QA, Quality Assurance. Kalau di AI itu namanya TFVV. Ya, evaluation and testing lah, intinya seperti itu. Nah, itu menjadi fokus utama Pak Ari. Yang mana kalau kita memiliki resource yang harus fokus terhadap AI, ya maka kita harus mempersiapkan orang-orang yang memiliki, dia mau fokus di data, dia development AI, dia di tester AI, sama seperti kita membuat aplikasi. Ada back end, front end, tester gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan organisasi. Wah, menarik nih Mas Rizal. Yeah. Semakin kompleks sepertinya ya pembicaraan kita ya. Betul. Jadi saking kompleksnya AI itu sampai ada Chief AI Iya, betul. Luar biasa, baru dengar tuh saya. Oke, Mas Rizal, ini pertanyaan yang selanjutnya ya Mas. Pentingnya menggabungkan pendekatan COVID dengan prinsip-prinsip AI governance. Gimana? Oke, bagus sekali Pak Ari. Jadi gini, AI dengan governance yang COVID gitu ya, itu sama seperti kita ingin membuat memasang puzzle kecil di seluruh rangkaian puzzle yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi dia akan melengkapi sebetulnya. COVID 2019 itu hadir untuk membantu ya si AI ketika nanti diimplementasikan itu akan masuk ke bagian yang mana gitu ya. Karena memang COVID itu kan kompleks sekali Pak Ari. Tidak hanya ngomongin soal fokus ke risiko saja contohnya gitu ya, tapi ke seluruh IT yang ada di organisasi. AI masuk untuk bisa membantu dikelola oleh COVID, nanti bagaimana COVID ini mengatur dan mengontrol. Karena AI itu kan teknologi yang ibaratnya gini, AI itu seperti mobil balap. Ya, mobil balap kenceng banget yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Nah, COVID itu hadir sebagai remnya. Kan kalau kita balapan pasti ada jalan yang belok gitu ya. Kita mau nyalip gitu kan. Masa kita mau belok kecepatan 500 kilo gitu kan nggak mungkin juga. Nah, itu yang Rizal ya? Ya, kecuali saya mungkin ya. Kalau lurus pelan, kalau belok malah lebih cepat gitu kan. Nah, COVID itu adalah remnya Pak Ari. Bagaimana kita mengontrol value dari si AI dan mengontrol risiko yang akan diterapkan ketika kita menggunakan AI. Begitu Pak Ari gambarannya. Iya, jadi AI governance itu butuh kontrol-kontrol yang ada di COVID juga ya. Betul. Untuk bisa ngerem gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, Mas Rizal nih ya, kalau misalnya peserta sudah pelatihan
gitu ya, pelatihan COVID dan AI governance. Kira-kira apa sih Mas yang biasanya mereka langsung dapetin nih, manfaatnya apa aja Mas? Ini aku ambil cerita dari peserta yang pernah training di Inixindo Jogja gitu ya Pak Ari ya. Yang ketemu dengan saya sih rata-rata. Karena kalau yang lain mungkin beda-beda POV-nya. Nah, bedanya seperti ini Pak Ari. Kalau kita melakukan pelatihan gitu ya, kita akan memiliki gambaran dan POV yang luas sekali. Kita akan diberikan gambaran holistic view, gitu ya, helicopter view. Bagaimana kita memandang organisasi Bapak Ibu yang datang ke tempat kita, ke Inixindo gitu ya. Kita akan carikan solusinya. Karena kadang mereka itu buntu dalam menemukan suatu masalah. Ya. Ini menemukan solusi yang cocok untuk masalah ini apa ya Mas? Nah di Inixindo kita akan membantu menemukan titik terangnya. Sebenarnya masalahnya tuh di mana sih Bu? Oh ternyata di sini. Maka kita juga berikan solusinya. Ya. Manfaat yang langsung terasa adalah ketika mereka pulang, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Karena mereka tidak nemu di buku, di referensi juga belum banyak gitu ya. Di Inixindo mereka akan menemukan gambaran lain, solusi-solusi yang luas sekali, apalagi kita memiliki konsultan yang otomatis memiliki implementasi yang banyak sekali gitu ya di segala jenis organisasi. Dengan pengalaman itu kita bisa membantu setiap organisasi memberikan solusi yang baru, lalu kita bisa membantu mereka untuk mengimplementasikan juga di organisasi mereka apa yang perlu dilakukan. Itu manfaat yang luar biasa yang banyak sekali organisasi sudah merasa senang dengan layanan kita gitu ya. Oke, nah menurut Mas Rizal nih ya, siapa aja sih yang perlu ikut di pelatihan kayak gitu tuh Mas? Wah, ini luar biasa ya. Kalau siapa yang ikut gitu ya, itu bisa dari sisi manajemen ya, dari sisi mungkin manajer IT, terus juga nanti kita bisa mengajak manajer lain dari divisi lain yang bukan IT gitu ya untuk bergabung hanya untuk mengetahui AI ini seperti apa sih sebetulnya kegunaan di organisasi. Mungkin kita memandang AI ini tuh milik IT kok, ngapain saya harus ikut gitu ya. Padahal tidak, AI itu digunakan oleh semuanya. Gitu ya, AI itu dipakai untuk semuanya. Sehingga nanti kalau organisasi ingin menerapkan AI, mereka harus tahu, oh kita memiliki satu suara yang sama, harapan yang sama terhadap AI. Itu dari sisi manajemen Pak Ari. Lalu lanjut ke sisi teknisnya. Sisi teknis juga sama. Kita harus mengukur resikonya, kita harus mengukur biayanya juga, kita harus mengukur bagaimana infrastruktur dibangun, itu tim-tim teknis. Jadi tidak hanya tim manajemen, tapi tim IT teknis sebagai developer gitu ya, yang akan membangun AI di organisasi itu juga harus ikut. Biar tahu dari awal AI itu prosesnya seperti apa, sampai nanti outputnya dan evaluasinya bagaimana. Begitu Pak. Kenapa mesti IT manager, Mas? Oke, kenapa harus IT manager? Bayangkan gini Pak Ari. Kita itu ibarat seperti ada lantai 1 dan lantai 2. Gitu ya. Lantai 1 itu isinya governance nih, orang-orang papan atas nih ya, pemangku kebijakan lah. Lantai 2, lantai 1-nya itu staff IT aja. Nah, staff IT itu kan pasti bekerja sesuai dengan keinginan si lantai 2 gitu ya. Yeah. Nah, manajer itu adalah orang yang berada di lift, yang menyampaikan keinginan dari atas ke bawah atau top down, dan menyampaikan bagaimana progres implementasi dari bottom up. Itu tugas manajer. Sehingga manajer itu tahu POV terhadap AID, contoh AI gitu ya, di organisasi ke manajemen itu bagaimana, dan bagaimana progres di IT teknisnya agar selaras. Makanya kita butuh orang-orang seperti IT manager itu untuk bisa hadir, melihat kebutuhan AI seperti apa di organisasi dan bisa menyampaikan kedua belah pihak itu dan melihat progres seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang IT teknis. Oke. Nah, pentingnya di posisi IT manager itu ya, Mas, ya, dari top down dan bottom up. Yes. Gitu ya. Apa sih resikonya nih Mas? Kalau mereka tuh nggak tahu ilmunya IT governance nih Mas, ataupun AI governance. Wah, kalau mereka nggak tahu resikonya gitu ya, itu parah banget Pak Ari. Jadi katakanlah kita memiliki AI yang isinya itu bias, datanya tuh nggak jelas gitu ya. Karena kita tidak memiliki governance, terus tata kelola yang nggak jelas. Dari sisi manajemen sendiri juga nggak tahu ini AI mau buat apa. Dari sisi IT, ya udah asal bikin aja karena ini membantu, gitu ya. Maka mereka tidak melihat bagaimana urgensi khusus di organisasi yang benar-benar membantu tujuan. Salah satunya adalah AI yang bias. Kalau dulu di luar negeri itu ya, itu sering banget terjadi AI yang rasis, Pak Ari. Jadi kalau kita kan sering gitu ya, absen pakai face reconnaissance gitu ya. Kalau muka kita itu berada di ruangan yang gelap, kita bisa dianggap sebagai gorila. Itu pernah terjadi bahkan oleh Google Pak Ari. Sebesar itu. Nah, bayangkan tuh di organisasi yang mana kita mau mengambil suatu kebijakan dari hasil AI.
Hasilnya bukan kebijakan, malah kesalahan. Itu yang sering banget terjadi Pak Ari. Karena dari sisi manajemennya pokoknya asal pakai aja. Yang bawah ya udah asal implementasi aja. Ya, Gitu. Jadi butuh IT manager yang ngerti banget tata kelola dan juga AI governance ya Mas ya. Sekali, Pak. Oke Mas, apa sih yang ingin Mas Rizal sampaikan gitu ya tentang pentingnya belajar IT governance dan juga AI di era sekarang ini Mas? Ya. Pentingnya mempelajari AI governance dan juga IT governance gitu ya, karena memang saat ini teknologi sudah sangat maju Pak Ari, dan memang IT governance itu bukan sebuah kewajiban. Kalau kita bicara COVID itu bukan sebuah kewajiban organisasi untuk mengambil, itu dikhususkan bagi organisasi yang pengen menerapkan information technology saja. Kalau ada organisasi yang saya nggak butuh IT kok, ya silahkan, maka nggak butuh COVID. Tapi bagi organisasi yang paham bahwa teknologi sudah maju, dunia sudah berubah, akan lebih bagus pakai COVID gitu ya. Apalagi sekarang ada AI yang akan diterapkan di organisasi, itu sangat harus sekali untuk menerapkan COVID 2019 yang digabungkan dengan AI. Dengan adanya COVID 2019, Bapak Ibu akan mengetahui komposisi organisasi saat ini seperti apa. Gitu ya. Itu adalah sebuah tools, ada banyak sekali tools yang bisa Bapak Ibu ukur sebetulnya untuk organisasi, tapi di COVID itu sendiri kita memiliki tools-tools yang sudah mendukung untuk mengetahui kebutuhan bisnis saat ini seperti apa. Karena ada POV dari nanti governance, yang di bawah ada manajemen gitu ya. Nah, dari COVID akan membantu bagaimana organisasi untuk mengetahui dan memanage resiko yang sudah ada, mitigasi vendor yang nanti akan masuk ke kita, dan implementasi AI contohnya gitu ya, salah satunya yang akan digunakan. Itu pentingnya COVID 2019. Tanpa COVID 2019 sama saja Bapak Ibu itu membangun rumah di atas pasir. Gitu ya. Mungkin aja kelihatan bagus. 2 hari 3 hari kemudian paling runtuh gitu ya. Dan data-data atau orang yang di dalam itu bisa beresiko untuk luka gitu. Itu pentingnya COVID 2019. Jadi dari dasar itu kuat gitu ya, tahu kebutuhan dasarnya apa untuk membangun bangunan yang kokoh begitu, Pak. Oke, Mas Rizal, ada beberapa yang saya kelewatan nih, Mas. Kalau IT governance kan referensinya frameworknya pakai COVID nih, Mas. Betul. Nah, kalau betul. AI governance? Oke. Ada banyak sekali referensi ya. Salah satunya ada OECD, itu untuk referensi dari ekonomi juga. Lalu ada dari Amerika Serikat ya, namanya NIST atau NIST yang biasa dikenal di Indonesia, National Institute Standard and Technology, yang mereka mengeluarkan framework untuk manajemen risiko di AI. Oke, Pak Ari. Nah, di situ dijelaskan bahwa AI RMF ya atau Risk Management Framework itu dibagi menjadi 4 domain utama. Yang pertama adalah govern. Yang mana ini mengatur bagaimana tata kelola AI itu diatur di organisasi. Saya tidak bisa menyebutkan banyak satu-satu ya, Pak Ari, karena banyak sekali klausul yang ada di govern. Ada 19 kalau nggak salah. Yang kedua ada map. Ya, map itu adalah bagaimana organisasi menggambarkan kebutuhan yang mereka miliki dari IT governance-nya tadi Pak Hari ke AI governance. Itu map namanya. Nah, berikutnya ada manage. Kalau sudah digambarkan, maka harus diimplementasikan. Nah, diimplementasikan itu bahasa di NST adalah manage. Memanage seluruh proses yang ada sampai jadi, gitu ya. Yang terakhir adalah measure. Measure ini memastikan bahwa AI yang dibuat itu selaras dan berfungsi dengan baik. Makanya di situ ada TEVV sebagai testernya, tester evaluation gitu ya. Nah, itu adalah alur yang dimiliki oleh NIST. Jadi mereka memiliki gambaran dari govern, lalu dibuat gambarnya menjadi map, gitu ya. Map, manage, measure. Jadi itu salah satu referensi yang bagus banget kalau organisasi mau menerapkan AI dari sisi governance ataupun resikonya. Oke. Mas, kalau di NIST tadi kan ada domain govern juga. Betul. Ya. Jadi kayaknya masih perlu COVID atau enggak? Tentu Pak Ari. Karena gini, COVID itu kan untuk IT secara umum gitu ya. IT governance. Kalau NIST itu hanya AI governance. Nah, spesifik di dalam, ya? Spesifik, betul. Jadi di dalam COVID nanti akan dimasukkan spesifik untuk AI. Jadi memang butuh keduanya untuk saling berkolaborasi. Nah, gitu Pak Ari. Oke.
Maka kalau hanya COVID-nya saja jadi belum cukup ya Mas? Kalau COVID-nya saja kurang karena memang fokus AI-nya nanti akan lebih sedikit dan tidak memiliki referensi yang jelas. Kontrol AI-nya maksudnya. Kontrol AI-nya betul. Jadi dengan NIST dia akan lebih jelas, spesifik dan detail kebutuhan untuk AI di bagian COVID nanti di bagian apa. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Rizal untuk topik di Sama-sama Bari. hari Terima ini kasih gitu kembali. ya. Oke, kita sudah di ujung acara teman-teman IT profesional. Kita sudah membahas topik-topik yang menarik. Yang waktu kemarin kita bahas topik tentang Seagate oleh Mas Andrian dan juga sekarang ada COVID dan juga AI governance bersama Mas Rizal gitu ya. Nantikan podcast DTAC podcast selanjutnya gitu ya dengan instruktur yang lain gitu ya, yang topik-topik yang menarik lainnya. Kita akan kembali lagi di next session.